Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumil sumailam musannif bil kitab Zainuddin al-Malibari anallahu tahusyahu birrahman fi rahsayib wa yusakinuhul jannah wa yu'idu an barakatihi wa karamatihi wa bi ulumihi fid dharain. Waman haduru hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Ya kan. Wal aula, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aula. Wal aula utawi kang luweh utama. Wal aula utawi kang luweh utama aidon hale malih aidon iku isim masdar ya. Masdar dari aldo yaidu aidon. Asline sing pas iku jadi maf'ul mutlak. Aidon kelawan malih. Tapi bisa juga dijadikan sebagai hal, hanya saja harus ditakwil kepada isim fa'il. Aywal aula aidon. Iku antakuna yen ta ana sapa mar'ah iku wafiratal aqli. Iku antakuna yen ta ana sapa mar'ah iku wafiratal aqli. Wong wadon kang sempurna akale. Wong wadon kang sempurna, kang genep akale. Jadi sing lanang-lanang iki golek sing cari perempuan itu sing genep akale ya. Sing sehat. Kudu kamil, akale kudu genep, ojo minha. Minha itu berarti kan separuh akal. Tapi maksudnya wafiratul akli itu senajan perempuan itu memang berakal, tapi maksudnya perintahnya itu cari perempuan yang pinter, sing alim, sing alimah, sing pinter. Wis pokoknya Mahat Ali gus, Mahat Ali Putra dengan Mahat Ali Putri gus kafaah kabeh wis. Pasti itu. Hampir semua kriteria mesti masuk. Gak ono perempuan Mahat Ali iku, Mahat Ali putriku sing ndak genep akale gak ono. Mate sing rada-rada bento ngono ndak enek ya. Wong wadon lek bento ya enggak iso ngaji. Fathul Mu'in ora iso ngono. Wis iki yakin iku san genep kabeh akale. Pinter-pinter wae. Wa hasanatul khuluqi lan wong wadon kang bagus akhlake. Nah. Wis iki wafiratul aqli wa hasanatul khuluq iki Mahat Ali. Mahat Ali wis ana iki. Ndak ada ceritanya Mas santri putri itu ndak duwe akhlak itu ndak ada. Akhlak entek iku ndak enek ceritane. Mesti Mas santri putri iku apa?
Ya dia sopan santun, tidak pernah membentak temannya. Cara lek nyelok koncone iku alus. Alus misalnya kayak Mbak Anissa, Mbak Hilda, Mbak Lulu, ono. Iku mesti lek Maha Santri Putri Mahat Ali ku karena akhlaknya baik. Lek memanggil temannya itu tidak mungkin langsung pakai nama, tapi pakai Mbak. Maksudnya orang jangkar, orang langsung celuk lu, no. Tapi Mbak Lulu, Kak Lulu, jadi ada penghormatannya. Wah, kok bengak-bengok lu, cukup sabun, lu. Gak ngono. Sekalipun memang wajahnya yang perempuan-perempuan mbak-mbak ini agak garang-garang, tapi aslinya halus. Falah nih falah. Ndi arek? Gak ketoro. Oh, ndek buri. Ya begitu pula ketika mbak-mbak ini manggil yang laki-laki pakai mas, no. Iku mesti wong lanang iku mesti meleleh dipanggil mas, kak. Kak sido nesu lah, arep nesu ndak sido nesu. Nah, itu yang paling utama, yang afdol itu carilah perempuan yang wafiratul akli, sing pinter-pinter, sing cerdas, wa hasanatul khuluqi, dan perempuan yang baik budi pekertinya, baik akhlaknya. Jadi lek mau mergo wis dibiasakne karo wong tuane basa. Jadi lek manggil iku ya sampeyan, jenengan, panjenengan. Mas Rohman ampun ngoten. Jadi ora iso nesu ngono. Lek nesu kan mesti awakmu, kowe, kon. Kan gak iso. Lek cara nek catatan ya, perempuan itu yang bahi antakunal mar'atu dunar rajuli bi arba'in. Hendaknya perempuan itu ada di bawah laki-laki pada 4 hal. Lek ndak begitu. Urung diterangnya goyu ya Mas. Lek ndak begitu, wa illa istahqarathu. Lek ndak ngono perempuan itu akan diremehkan. 1, usia bisini. Jadi sing paling apik iku sing perempuan iku usiane lebih muda ketimbang yang laki-laki. Makanya biasanya perempuan-perempuan itu suka mencari atau suka memilih laki-laki yang usianya lebih tua. Misalnya lek perempuan itu usia 23, berarti dia kepengen untuk mencari laki-laki yang dewasa. Maksudnya usia 27. Apalagi
Sylvia misalnya usia 23 menikah, ternyata yang melamar usia 30. Kok tampa apa ndak Sylvia? Ketuaan apa ndak ngono iku? Terlalu tua satu mah. Selisih 7 tahun. Terlalu tua. Ya Allah. Tapi coba Bapak Ibu sampean itu selisih berapa tahun? 5 tahun, 12 itu loh Bapak Ibu Rohman. 12 ya? Yang perempuan itu selisihnya berapa? Orang tuanya itu? 15 malah. Hati-hati Sylvia engko luwih tuwek engko. Heeh. Jadi sebenarnya iku 30 kok. Sing lanang wis pancen bener 30. Gak guyon iku. 15. Terus ada yang berapa? Ada yang seangkatan atau sejawat. Ada kanca kelas ana. Ya, kanca kelas kanca sekolah ya. Ada yang bapaknya lebih muda daripada ibunya. Ada. Lo ndak apa-apa, ndak masalah. Ndak ada masalah. Usia itu hakikatnya tidak menjadi patokan ya. Usia itu sebenarnya tidak menjadi pedoman utama. Yang penting teriman. Kadang itu begini. Secara kenyataan itu memang usia-usia seperti misalnya kayak Azka itu sing usiane isih 21 tahun. Misalnya tapi dia itu secara kedewasaan itu mengalahkan laki-laki yang usianya sudah 27 tahun. Jadi dia itu lebih dewasa. Azka itu lebih dewasa. Kenapa? Karena dia lebih bijak, lebih tanggung jawab, lebih bisa menyelesaikan problem, gak gampang nesuan. Ya. Nah, jadi usia-usia kematangan dewasanya itu cukup bagus. Jadi tidak ada masalah. Bapak saya dengan ibu saya itu selisih 7 tahun. Nah, selisih 7 tahun. Selisih 7 tahun dan saya tidak pernah merasakan mudik karena bapak ibu saya satu desa. Mau beda dusun. Jadi lek hari raya tidak pernah merasakan mudik, tidak pernah merasakan macet. Satu perempuan ya, perempuan itu seyogianya berarti anjuran ya. Sudah sepatutnya atau seyogianya perempuan ada di bawah laki-laki pada 4 hal. 1, usia. Yang kedua, tinggi. Mau lanang. Sing perempuan misalnya kayak Lutfia dhuwur ngono kae. Sing lanang cuwilik ngono kae. Sing lanang endek ngono. Iku karo Lutfia mesti, "Halah awakmu apa cing?" Halah. Wis kuweplak ngono ae. Ya Allah. Tapi pancen sing susah ya. Sing susah iku sing pancen sing wong sing lanang iku pancen ndek. Kosir, ndak tinggi ngono. Lek ikut anjuran ini berarti dia seyogianya mencari wanita yang lebih pendek darinya. Tapi yo
Tapi ndak harus maksudnya ya. Karena Azka itu pikirannya lebih jauh menata masa depannya. Engko lek apa? Azka itu segitu. Nah ya itu maksudnya. Yes, niat lillahi ta'ala azka ya. Niat lillahi ta'ala nikah golek perempuan sing agak tinggi biar nanti anaknya itu ya apa namanya? Perpaduan di antara duanya. Ya. Ya Allah. Maksudnya pintere sak dhuwure iku melu ibuke tapi ndableke melu bapake. Ya Allah. Yang pertama usia, yang kedua tinggi, postur tubuhnya. Yang ketiga wal mali, harta. Nah, jadi sing laki-laki jangan sampai terlena menikahi perempuan sing sugih. Iku sampean langsung dikesampingkan saja. Oh sampean ngerabi aku mek bondo. Bondo apa sampean? Sampean ngerabi aku bondo apa? Sampean bisa hidup ya karena harta saya. Ngalih ngono. Minggat langsung dikik karo langsung ditendang ngono. Wal hasabi dan nasabnya. Wa antakuna fawqahu bi arba'in, dan hendaknya perempuan itu ada di atas laki-laki dalam 4 hal. 1 bil jamali. Nah, jadi ndak usah gumon ya sampean sing cantik-cantik iku engko oleh ya sing ya ora kok elek nemen ora. Ya standar ngono mate. Ora tek ganteng tapi ya ora elek banget ngono mate. Niku pun sunatullah niku kan. Soalnya lek sing laki-laki ku ganteng, sing perempuan yo wayu, ngono iku. Nah, iku biasane kadang-kadang terlena. Nah, tapi yang laki-laki carilah yang cantik, ngono. Nah, jadi perempuan dengan kecantikannya itu bisa menutupi kejelekannya laki-laki. Ya Allah, ya Allah. Pancen wong lanang dan duwe harga diri ning ngene. Yang kedua adabnya. Wah, iki adabe. Dadi nek endi iku mesti wiritan. Sing perempuan ya, wiritan nyekeli tasbih ngono kae. Ora ngono apa? Sing tasbih sing elektronik sing dipencet-pencet ngono kae karo wiritan. Lega ngono karo ndres. Jalan ini lho. Jalan dari Mabena ke kelas iku sudah 1/4 juz sudah. Dapat 1/4 juz. Bagus itu. Nah ya. Itu bisa nutupi kejelekan lek ndak sregep lek misale sing lanang iku ndak patek sregep adabe ndak patek apik ngono iku ditutupi sing perempuan. Wal khuluqi akhlaknya. Akhlaknya dengan sesama, akhlaknya dengan pangeran. Wal waroi iki sing rada abot iki, warok iki. Nah, wirai. Nah, sudah seyogyanya, sudah sepantasnya perempuan itu dalam hal kewiraian, kewaroannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki. Warok niku maksudnya apa? Warok niku maksudnya ya tidak mau melakukan hal yang makruh apalagi haram. Jadi benar-benar menjaga diri, benar-benar wirai. Pokoknya perempuan yang seperti ini dia pasti sabar. Stok sabarnya itu besar. Tapi dawuh Imam Khatib Asy-Syirbini ya, wa hadhihi sifatu kulluha qalla an yajida syakhsu fi nisa'id dunya. Sifat-sifat mulai dari jamal, adab, khuluq dan warok itu sedikit sekali didapati pada wanita-wanita yang hidup di dunia. Wa innamatu jadu fi nisa'il jinan. Hanya saja didapati pada bidadari-bidadari surga. Fanas'alullah ta'ala alla yuharrimna minhunna. Alla yuharrimana minhunna. Kita hanya bisa meminta kepada Allah agar tidak terhindarkan dari yang seperti itu. Artinya didekatkan dengan wanita-wanita yang seperti itu. Pokoknya Mahat Ali komplit pun. Mahat Ali niku lek
Mahat Ali putra dengan putri, apalagi satu kelas, niku pun satu pun kafaah pun. Sampun kafaah. Ndak usah ta'arufan Musan. Heeh. Ta'aruf wis dadi siji karo ta'aruf Mahadi ngono. Lah ya. Ya Allah. Jadi memang fikih itu mengatur sedemikian itu ya tujuannya agar pernikahan laki-laki dan perempuan, rumah tangga itu dibangun atas dasar ilmu, atas dasar fikih, atas dasar agama, ketentuan agama. Agar apa? Agar ketika membina rumah tangga itu ya benar-benar mendapat keberkahan. Ora kok syukur roh perempuan mari ngono kepengin ngerabi padahal dia itu ndak tahu seluk-beluknya gimana dan sebagainya. Wala takuna lan yen ora ana sapa wong wadon sapa mar'ah iku zata waladin. Wong wadon kang anduweni anak min huirihi saking sakliyane rajul khatib maksudnya orang yang mengkhitbah. Mesti anak iku gawane dari suami mantan suaminya illa li maslahatin kejaba krana orane maslahat. Kecuali kalau memang ada maslahat. Jadi sampean itu ya boleh saja tapi memang tidak afdol ngono ae ngerabi rondo maksudnya ngono. Tidak paham sing lanang-lanang iki lho. Kecuali ada maslahat seperti misalnya kayak Kanjeng Nabi ngono iku menikahi Ummu Salamah padahal Ummu Salamah itu sudah punya anak. Piye? Nah ya. Wa an la takuna lan yen ora ana sapa mar'ah iku syaqra'a. Syaqra'a iku maknane asyaqrah bayadun nasi' ay bayadun nasiun ay khalisun yukhalifuhu nuqatun fil wajhi launuha ghairu launihi. Apa ya kaya wong wadon sing syaqra iku wong wadon kang belang wajahe, belang kulite. Kaya misalnya ndek wajah iku ya putih tapi ana coklate mate belang kaya penyakit ngono. Wala tawilatan lan ora wong wadon kang dhuwur tapi mahzulatan kang keurus. Jadi keterangane wis kebur. Keterangane wis tidak bisa menahan. Oleh montoran rawan jatuh. Linahyi karena anane larangan. Ya sing dur-dur ya, Lutfia itu kan tinggi ya. Kayak Lutfia. Harus ideal. Ojo terlalu kurus. Karena itu juga madharat kepada sampean sendiri ketika perempuan itu jangan terlalu kurus. Tidak apa-apa berbobot dalam arti bergizi. Karena memang itu untuk kesehatan sampean maksudnya. Apalagi ketika nanti hamil itu pasti nambah berat badan. Jadi tidak perlu ragu atau tidak perlu minder ketika gemuk. Yang penting sehat. Karena banyak sekali perempuan-perempuan yang posturnya tinggi dan terlalu kurus. Kayak busung lapar, tidak ada gizi lah istilahnya. Itu ketika melahirkan itu akan madharat kepada anak dan juga dianya sendiri. Mbah selamat apa ora ngono iku. Nah seperti itu. Makanya ketika hamil itu harus benar-benar dipenuhi kebutuhan gizinya itu harus benar-benar dipenuhi. Jadi lek perempuan-perempuan ngidam ngono kae. Sing laki-laki ya sing perhatian. Kecuali ngidame ku ndak masuk akal maksudnya. Kepengen dilus karo Azka. Padahal Azka iku dudu bojone. Ayo. Gawat iki. Kan ada itu cerita berita-berita itu dia hamil kepengen dilus sama pelawak sama Sule. Ada yang seperti itu. Pokoknya nasihat-nasihat dari dokter apa saja yang itu
menjadi pantangan atau tidak baik bagi janin itu ya harus dipatuhi. Terus wiritan sing akeh ya. Nah, ini mumpung eling aku. Jadi ketika hamil lah. Perempuan itu, seorang ibu ketika hamil atau seorang istri ketika hamil itu dia dan suaminya harus berhati-hati. Nah, maka suaminya itu harus benar-benar menjaga diri, jangan sampai dia bekerja mencari rezeki, tapi rezekinya itu harus benar-benar dipastikan rezekinya itu halal. Harus benar-benar dipastikan rezekinya halal dan sudahi kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan seperti misalnya apa? Semono itulah. Perhatikan istrimu, no. Jadi istrinya itu harus benar-benar didampingi setiap hari. Yang perempuan juga begitu, yang perempuan juga harus memperhatikan kesehatannya dan juga sering-sering wiritan, sholawatan. Maksudnya sholawatan ora kudu hamil 6 bulan hadir ning sholawatan majelis ngono ora. Iku bukan malah kadang yang seperti itu bukan malah menguntungkan, justru ngerepot nih. Jadi otong-otong kan. Nah, tapi benar apa yang dikatakan Al-Qur'an itu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, jadi janin yang ada di kandungan itu proaktif sudah. Jadi ojo sampai ibu-ibu, calon ibu-ibu ini ketika nanti hamil jauh-jauh dengan televisi maksudnya. Malah YouTube, ndelok YouTube iku sing apik ya. Ojo kok nyetelne dangdutan atau Blackpink ngono kuwi. Kok anakmu kok. Sing di jalan iku krungu iku. Yang ada di jalan itu anaknya itu mendengar. Ya Allah, ibuku kecanduan Blackpink ngono. Jadi ya memang benar stimulus anak terutama pada masih di dalam kandungan itu proaktif sama seperti bayi yang baru lahir seperti itu usia 1 bulan 2 bulan yang memang itu sensitif sekali pendengarannya. Jadi pendengaran penglihatan itu sangat-sangat sensitif sekalipun memang namanya bayi juga masih belum bisa berkata-kata tapi ngerti ya sini ngerti. Jadi sejak kecil itu ya dibiasakan dibacakan Quran di telinganya, kemudian diperlihatkan mushaf Quran. Mungkin wiritane, sampean tanya lah wiritane ibu sampean niku mbiyen niku apa? Iku apa? Misalnya koyo azka ono iso pinter koyo ngene iki, mungkin dulu sama bapaknya itu ketika masih kecil bantale kitab Fathul Muin. Dikai bantal Fathul Muin. Lek mau tidur iku iki lho nak kitab Fathul Muin iku. Ya Allah. Arepe turu diwacane Alfiyah, lalaran Alfiyah sik ono. Jadi ndak dongeng, bukan dongeng seperti yang ada di kisah-kisah cerita anak anjing, anak singa ndak. Terus langsung kisah-kisah Nabi ngono kae. Nah ini tak ceritani nabi-nabi ngono. Wala tawilatan mahzulatan linnahi krana ana larangan. Linnahi krana ana larangan an nikahiha saking hadis ini rujuke iku la ala swab itu kalau dikritik sama Sayyid Abu Bakar Sato itu an nikahihinna mesti rujuke ya ke zatu walad, ke syakra dan mahzulah. Tawilah mahzulah. An nikahiya saking nikahi zatul walad, syakra wa tawilah mahzulah. Karena memang ada hadisnya. Ono ndek sak terus iku. La tatazawaj khamsah syahbarah wala lahbarah wala nahbarah wala handarah wala lafutan. Syahbarah iku sapa? Faya zarqau al-badhiyah. Wong wadon sing duwe mripat bola matanya itu biru. Nah,
Karena biru itu qila wa qala dalam sebuah riwayat aja ngono. Wanita yang punya mata biru itu matanya ahli neraka, katanya seperti itu. Matanya perempuan ahli neraka. Makanya beruntung bagi sampean yang punya mata normal, mesti hitam putih mesti. Lahbaroh iku ya seperti tadi tawilah mahzulah. Nahbaroh iku qasiroh zamimah. Wes cilik nyelewatuan. Cilik wes endek omongane nyelewekit ngono. Siku ndak usah dirabi iku. Iku baga astagfirullah iki lapo iki. Wal handara iku tuwek. Al ajuz al mudabbirah. Tuwek usiane tuwek yo ndak ngenakne pisan ngono. Iku ajuz. Jadi sampean iku ndak usah terlalu nafsu dengan wanita yang usianya sudah tua. Ono mbah-mbah rondo tapi usiane 70 mbok rabi ngono. Kaya ndek enek sing liya. Sing terakhir lafut. Lafut iku hiyazatul walad min ghairika. Mesti rondo. Wa mahallu ri'ayati jami'i ma utawi panggonane oleh ngreksa sekabehane perkara. Wa mahallu ri'ayati jami'i ma utawi panggonane oleh ngreksa sekabehane perkara. Marra kang wis liwatan apa ma? Rujuke mamarra iku maksude mulai dari tadi dayinah, nasibah, jamilah, terus biker, walud dan seterusnya sampai akhirnya. Iku haitsulam tatawaqqaf sekerene ora dadi bergantung atau dadi kandhek, ora dadi bergantung apa al-ifatu sifat ifah. Apa al-ifatu sifat ifah ala ghairi mutasifatin ing atase wong wadon kang ora duwe sifat biha ala ghairi mutasifatin ing atase sakliyane wong wadon kang andune sifat biha kelawan asifat asabiqah. Asifat asabiqah yang mulai dari dayina, nasibah, saterusé ngono. Wa ilal lamono ora lam tatawaqqaf al-ifatu ala ghairi mutasifatin biha fahiya mangko utawi. Wah iku sapa iku? Pacare sapa iku? Wis ditelepon. Kandhani sing ngaji ngono. Lah iku. Kandhani sik golek sangu, sik ngaji sik golek sangu ngono. Faya mengko utawi wong wadon sing ifah iku aula luwih utama. Jadi ifah itu sudah segala-galanya. Kalau memang ada perempuan, maksudnya ya, kalau ada perempuan yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu atau yang punya sifat-sifat seperti itu tapi tidak punya ifah. Nah, maka ifah itu sebenarnya masuk dalam kategori dayinah, maksudnya. Jadi siji karo dayinah. Perempuan lek sudah dayinah itu sudah pasti ifah maksudnya. Lek ifah itu sudah pasti dayinah. Nah, jadi ifah itu letakkan nomor 1. Lek ndak nemui, kalau misalnya tidak ketemu dengan perempuan yang apa namanya, misalnya dia rondo, dia itu janda, sudah punya anak 4, tapi ifah no, agamane apik tenan. Ya wis iku pilih aja itu. Qala syekhuna, qala ngendika sapa syekhuna guru kita yaiku Ibnu Hajar Al-Haitami fi syarhil minhaj ing dalam syarah minhaj Ainihatul Muhtaj Tufatul Muhtaj. Iki kaidah iki ya. Walau ta'aradat. Iki sing sampean cekeli lek sampean dadi kiai ya. Nah, Kiai Mas Udi lek sampean dadi kiai. Nah, kiai yakin walau ta'aradat lamun dadi pasulayan ketika terdapat kontradiksi. Apa tilka sifatu mengkono pira-pira sifat.
Bagaimana ketika terjadi perbedaan atau terjadi kontra dengan sifat-sifat itu? Misalnya dia santri, yang wedok ya, perempuan yang A itu santri, tapi dia janda anak 4. Yang nomor dua itu juga santri tapi dia masih perawan, akhlaknya ya pas-pasan. Maksudnya lek cara mondoke mbiyen iku turuan maksudnya. Bolosan turuan maksudnya, gampang turu maksudnya. Tapi yang janda itu ya santri, janda anak 4 tapi iso maca Fathul Muin. Sing dipilih terusan. Kaidahe ngene, Faladhi mengkotawi perkara, mengkotawi pendapat yazharu kang dadi pertelo apa alladhi. Pendapat atau pilihan yang jelas. Iku annahu temen setuhune kelakuan. Iku yaqaddimu ndingenaken mendahulukan sapa man, sapa khatib, sapa rajul adina ing agamane mutlakon kelawan mutlak. Wis pokoknya agama itu tidak bisa ditawar. Lek padha-padha santrine terus piye? Sumal akla, nuli keri-keri akale. Genep apa ora akale? Pinter apa ora? Wa husnal khuluqi. Gandeng ini ya, sumal akla wa husnal khuluqi itu gandeng jadi satu. Satu paket maksudnya. Berakal wa husnal khuluqi lan apik budi pekertine, apik akhlake. Sumal wiladatan nuli keri-keri nglahiraken maksudnya dene iku subur anake akeh. Suman nasaban nuli keri-keri nasabe, sumal bikarota nuli keri-keri prawane. Sumal jamalan nuli keri-keri ayune. Lho ya, jamal iku keri dhewe lho ya. Kecantikan itu paling terakhir. Sumama nuli keri-keri perkara al maslahatu kang utawi maslahat fihi ing dalem ma. Al maslahatu kang utawi maslahat fihi ing dalem ma iku azharu, luwih jelas. Lalu kemudian pilihlah maslahatnya yang memang maslahatnya lebih jelas. Bihasabi ijtihadihi kelawan milang-milang ijtihadnya man. Bihasabi ijtihadihi sesuai dengan ijtihadnya man atau khotib atau rajul. Intaha sente apa qaulu syekhina. Nah, iki kaidah iki lho sampean ditakoni. Pak Kiai Mas Udi, putra saya itu bimbang, ragu. Ini ada dua perempuan, dikai gambare. Ini yang pertama ini santri. Terus kemudian tapi dia itu punya anak 2. Usianya baru 27 tahun. Usianya baru 27 tahun. Tapi dia alumni Mahat Ali, dia Fathul Muin oke. Dia pandai baca Fathul Muin. Terus ada foto yang kedua, perempuan yang kedua ini juga santri. Dia masih perawan, usianya masih 21 misalnya. Pas sih 21. Tapi ya dia akhlaknya biasa saja, dia ndak kuliah. Yang santri Mat Ali dia sarjana agama Mat Ali. Niku pripun Pak Kiai Mas Udi? Nuwun jenengan istikharoi jenengan pilihne. Pon sing niki sing aniki damel kula. Mana dimbad dhewe karo Mas Udi. Nah, pedemane piye? Pedemane buka kitab Fathul Muin dibuka. Nah, Kiai Mas Udi buka Fathul Muin, lek kangelan buka Fathul Muin, ya iki, kitab iki sing kitab protolan iki dibuka. Aku mbiyen tau ngaji karo Ustaz Fasih iku ngene. Walau ta'aradut diwacane takbire, walau ta'aradut tilka sifatu falladhi yadharu annahu yuqaddimu dina mutlaqon. Terus sumal akla wa husnul khuluq, sumal wiladah. Oh iya, mergo sing A iku anake loro, ya wis iku. Pilihan sing A iku ngono. Cocok iki ngono. Laris manis, akhirnya diamplopi ngono. Mari ngono laris manis ya. Malah dadi dukun malah. Wajah zaman mantepaken pilihan sapa syekhuna. Wajah zaman mantepaken pilihan sapa syekhuna fi syarhil irsyadi. Ing dalam kitabe Syarhul Irsyad jenenge Fathul Jawad. Fathul Jawad iku wis tak cek takbire wis tak tulis ndek kono iku. Fathul Jawad.
Bitakdimil wiladati kelawan dinginaken wiladah, mendahulukan kelahiran atau kesuburan alal akli ngalahaken ing atase akale. Nah, nomor 108 takbire memang sampean waca wa annahu inda ta'arudiha yuqaddimu ma yurajul akhirih. Wanu dibalan den sunataken. Nah, pokoknya itu kaidah itu harus benar-benar kita pegang. Begitu juga yang perempuan itu biasanya ya juga ditanyai ngono. Iki kinten-kinten sing cocok niku sing pundi ngono. Sampeyan wis pernah ngaji Fathul Muin jadi ndak bingung. Wanu dibalan den sunataken lil wali keduwene wali apa ardu mauliyatihi. Iki wali apa ardu mauliyatihi nawaraken wong wadon kang dadi perwaliane wali. Wong wadon kang dadi perwaliane wali ditawarno putrine ala zawi solahi ing atase pira-pira wong lanang sing soleh-soleh. Aku duwe anak jenenge Kolbi. Mergo aku duwe murid jenenge Ulil lah. Ganti aja pakai Aska. Saya menganggap Gus Ulil itu sudah soleh. Ya Allah. Dia itu lulusan Mahat Ali. Tahu ngaji, tak takoni. Sampeyan tahu ngaji napa, Kang? Fathul Muin. Kula nggih ngajar Minhajut Thalibin. Kula nggih ngajar Fathul Muin. Wis berarti tak kesimpulan saya wis iki wis alim iki. Wis alim. Soleh. Jenengan santrine pinten? Santrine sing ngaji teng kula, sing sorogan teng kula niku sampun tiyang 100. Wah, niki alim soleh pisan wis. Kira-kira sampean wis duwe calon apa durung? Dereng. Mergo kula niku tasik istiqomah ngaji, fokus ngaji. Ya wis, iki aku duwe anak wedok jenenge Kolbi. Sampeyan tak arabine karo Kolbi ngono ya apa? Ngestakaken dawuh ngono. Terus pokoke sendika dawuh ngono, Mas. Sendika dawuh. Iku sunnah iku ya. Sunnah bagi wali untuk menawarkan putrinya kepada orang-orang yang soleh. Iku sunnah. Itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, doayati inni uridu an unkihaka ihda benata yahataini. Nah, itu kisah cintane itu bagus sekali itu. Kisah cintane putri ini Nabi Syuaib yang perempuan itu ketika menggembala terus ndak oleh air. Nah, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu dengan gentlenya. Iki mikir. No. Akhirnya dipersilahkan. Akhirnya wadul, sing perempuan itu curhat kepada bapaknya. Bah, tadi saya ketemu dengan laki-laki yang mempersilahkan saya untuk untuk memberi air minum maksudnya kepada hewan saya ini. Sopo iku jak rene Sapa iku jak rene dites sik ngono. Kongkon ngawula ning Nabi Syuaib mari ngono dihadiahi hadiah putrine. Mahar apa mahar? Ndak usah maharan. Mahar niku ya pekerjaanmu mengelola apa iku kambing apa sapi apa unta iku. Ya wis iku maharmu iku. Sampeyan ngawula ning aku iku mahari sampeyan. Cocok iku. Bagus. Nah, itu kisah cintanya itu bagus, sangat bagus sekali. Hanya ketemu sekali, tapi dengan kebaikannya itu kemudian akhirnya membuka semuanya. Itu kena didadekne novel. Kisah nyata. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika menawarkan putrinya yaitu Sayyidah Hafsah ditawarno di Abu Bakar. Ditawarno di Abu Bakar boten purun. Ditawarno ndek Utsman.
aku sik durung kepengin nikah. Akhirnya dirabi karo Kanjeng Nabi ngono. Jadi dia itu mendapatkan man huwa khairun, lebih baik daripada yang lain. Nah, jadi tidak usah khawatir sampean-sampean ketika ditolak cintanya oleh perempuan yang laki-laki, yakinlah bahwa sungguhnya akan mendapatkan man hiya khairun minha, perempuan yang lebih baik. Ya Allah. Begitu pula yang perempuan juga begitu. Tidak usah khawatir ketika memang laki-laki dambaanmu itu ternyata diserobot sama perempuan lain. Tidak usah. Tidak usah macak ngenes, tidak usah, biasa. Wa yusanu lan den sunataken apa an yanwiya yen to niat sapa wong binikahi kelawan niat nikah niate asunata ing netepi sunah. Jadi saya niat nikah itu pokoknya apa? Ittiba terhadap sunnah Rasul. Wasauna dinihi lan njogo agamane man. Dan juga untuk menghindari dari perzinaan, mesti nggih hifdzuddin syiar agama. Wa innama yusabu. Jadi itu niat yang paling utama, bukan niat menikah untuk mencari, untuk mendapatkan apa? Kekayaan atau untuk mendapatkan penglaris dan sebagainya, enggak. Pokoknya tetapi sunnah Nabi jaga agama. Satu niatnya adalah ittiba ittiba kepada Kanjeng Nabi, ittiba kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah apa? Kepengen menjaga agama sehidup semati beragama yang satu, berbahasa satu. Kayak Sumpah Pemuda malah. Itu sumpah setia suami kepada istrinya dan istri dengan suaminya. Pun niku insyaallah langgeng niku puran. Wa nama yusabu lan angin pestine den ganjar den kei pahala sapa wong alaihi ing atase nikah. Wa nama yusabu lan angin pestine den ganjar sapa wong alaihi ing atase nikah. In qasada lamun nejo menyengaja bertujuan sapa man bihi kelawan nikah taatan. Nah, taatan ing ketaatan min nahwi ifatin saking sepadane ifah jaga awak awaladin solihin utawa ngarepaken anak sing soleh. Pun niku paling bagus. Nah. Ini juga berlaku, harusnya ini juga dibaca pula oleh orang tua ketika hendak menikahkan putrinya atau anaknya. Jadi jangan semata-mata harta pekerjaan itu menjadi prioritas utama di dalam menikahkan putrinya, anak-anaknya. Nah, karena pernikahan itu ono hadisnya ya, iltamisu ar-rizqa bin nikah. Carilah di dalam nikah itu, dengan wasilah nikah itu rezeki. Karena in yakunu fuqara'a yuhnihimullah min fadlih. Jadi dengan wasilah, bisa jadi dengan wasilah nikah itu rezekinya itu malah lancar. Tapi itu bukan tujuan utama. Jadi patokan pekerjaan itu bukan semata-mata pedoman utama. Tidak menjamin sebelum menikah dia kaya, ternyata diporoti karo sing wedok. Malah akhirnya rugi. Dipecat iya, rugi iya. Akhirnya pegatan, akhirnya cerai. Wa an yakulan yen to ana apa abdu akate iku fil masjid tetep ing dalam masjid. Akadnya di dalam masjid. Wa yaumal jumu'ati lan ing dalam dina Jumat. Wa awalan nahari lan ing dalam kawitane raino, kawitane nahar maksudnya pagi hari. Wa fi syawal ing dalam Syawal. Wa an yadkhulal yen to dukhul sapa man fihi dalam Syawal aidon halimale. Pun niku pun ketetapan yang paling baku yang dianjurkan oleh fikih. Wis masuk dulu kok dah jan sih. Ngomong haji sepeda budal. Tapi biasanya besar itu juga banyak yang menikah biasanya. Mari riyo besar ngono kae, iku juga banyak yang menikah.
Pun itu ketentuan-ketentuan yang memang harus kita pegang selaku kita itu santri yang pernah ngaji Fathul Muin. Nah, jadi ketetapan-ketetapan ini sudah selayaknya menjadi pedoman kita. Sudah selayaknya menjadi pedoman kita. Adapun ada hitungan-hitungan yang lain seperti weton dan sebagainya itu sebagai antisipasi, tetapi bukan menjadi sumber primer, tapi hanya sebagai sumber sekunder. Nggih. Arep nang dine kene ae. Lah. Kita juga harus membuka mindset ya. Karena kita itu adalah santri yang juga kuliah. Berarti kan mindsetnya itu, harapannya itu kan pola pikir kita itu semakin terbuka. Pola pikir kita itu semakin terbuka. Artinya begini. Pesta nikah itu hakikatnya adalah sebagai seremonial, hanya sebagai wasilah. Kalau sampean bisa mengawali dan mengakhiri tradisi-tradisi yang itu sebenarnya itu tidak bagus, yaitu apa? Menghabiskan harta pada pesta pernikahan. Nah, tetapi kita prioritaskan bahwasanya harta sangu itu kita peruntukkan untuk bekal nikah. Nah, itu sudah bagus itu. Karena kenapa? Orang sekarang itu sering sekali tersibukkan pada waktu 1 bulan atau 2 bulan sebelum menikah. Mereka akan tersibukkan dengan bagaimana nanti weddingnya, terus kemudian menghubungi siapa, mencari fotografer, kemudian dekorasinya bagaimana, undang siapa, souvenirnya gimana, prasmanan apa ora. Kira-kira ya seperti itulah. Nah, yang kemudian itu Padahal yang paling bagus adalah sebelum itu 1 bulan atau 2 bulan sebelum nikah itu sudah harus belajar mulai dari fikih nikah, kemudian fikih nikah, kemudian parenting, bagaimana cara mengelola keuangan, manajemen keuangan, problem solving bagi suami istri, karena suami dan istri itu adalah 2 insan yang berbeda. Bagaimana bisa menyatukan persepsi di antara 2 orang itu butuh sesuatu yang ya butuh usaha yang lebih berat ketimbang dengan menyiapkan dekorasi dan sebagainya. Kalau itu sampean dipaksa oleh orang tua karena memang tradisinya seperti itu, ndak begitu nanti isin lah akad tok iku koyo ndak apik ngono. Ndak apik dalam arti ndak apik dalam persepsi orang banyak bukan tidak bagus dalam hal agama. Nah, karena ya seperti itu. Orang yang akad nikah saja kemudian tidak dilakukan resepsi dan sebagainya. Yang penting mengundang kerabat-kerabatnya itu juga langgeng-langgeng saja. Artis itu seperti siapa itu? Zaskia Meka. Apa jenenge? Sing karo Hanung itu loh. Zaskia siapa jenenge? Tuh penyanyi dangdut itu saya sekali godek. Dia kan menurut pengakuannya kan memang menikah. Itu menikah tapi tidak ada resepsi. Tapi kemudian akhirnya dikaruniai 5 anak ya. 5 anak apa berapa? 6 atau 5 itu. Nah, akhirnya sampai sekarang juga bagus-bagus sekali. Ya dia membuktikan sendiri bahwasanya nikah berdasar Islam itu ya murah. Murah itu maksudnya ya banyak kan? Banyak itu. Orang sebenarnya cukup nikah di KUA. Nikah di KUA itu gratis. Kalau nikah di luar KUA membayar 600.000. Tanya ke Rizky atau Nur Aini itu. Memang peraturannya begitu. Kalau mau hemat itu nikah di KUA gratis. Ya mungkin bawa saja berkat diberikan kepada orang-orang yang ada di KUA maksudnya. Kemudian setelah itu foto jepret-jepret, foto HP. Karena di KUA itu sudah ada background yang disediakan untuk foto. Pakaian untuk akad nikah juga seadanya. Jas yang dulu pernah dipakai, misalnya jas Mahat Ali dipakai. Jas Mahat Ali. Terus mari ngono apa pakai kemeja putih karo sarung.
Kepiawin. Nah, yang perempuan itu pokoknya pakaian-pakaian seperti ini ngono kae. Marono nikah semari. Kemudian nanti di rumah itu tasyakuran ngundang kerabat, nah tumpengan ngono kae paling habis 1 juta itu paling maksimal. Nah, itu nikah paling murah. 1 juta itu sudah bisa nikah. Tapi kalau tradisi yang ada, adat-adat yang ada, itu kalau sudah ada resepsi dan sebagainya itu paling tidak habis 15 juta ke atas. Pasti. Belum lagi di yang laki-laki habis 15 juta. Kemudian yang perempuan, di rumah perempuan itu juga habis seperti itu. Ya itu tergantung selera masing-masing lah. Kalau itu pun nanti dituntut seperti itu, kalau kamu berani ya, berani saja. Saya sebelum menikah, saya tidak mau mengurusi seperti itu, karena tetek bengek seperti itu. Yang penting saya mau persiapan, saya mau sekolah. Nah, itu bagus tuh. Sekolah, mau ngaji lagi, nyantri, memantapkan fikih nikahnya. Nah, adapun nanti resepsi dan sebagainya itu urusannya keluarga. Itu bagus itu sudah. Sampean wis ndak kepikiran ke sana kemari. Arkanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu ta pira-pira rukun nikah. Arkanuhu ta pira-pira rukun nikah ayin nikahi tegesin nikah iku khamsatun ana 5. Rupane zaujatun bojo wadon, wa zaujun lan bojo lanang, waliyun lan wali, wa syahidani lan saksi loro. Asyhadun dan sehat. Tidak memasukkan mahar dalam rukun nikah, ya. Karena mahar itu tidak masuk bagian daripada rukun, tetapi kewajiban. Wajib hukumnya bagi laki-laki memberikan mahar kepada perempuan. Wasyurito lan disyarataken fiha ing dalem sehat. Ayat sehat tegese sehat apa ijabun ijab minal wali saking wali. Apa ijab minal wali saking wali. Ijab itu menyerahkan, mengijabai minal wali saking wali wa huwa utawi lafzul ijab minal wali iku kazawajtuka au angkahtuka. Mauliyati ing putri perwalian ingsun. Mauliyati ing putri perwalian ingsun rupane fulanatan fulana. Fala yasihu moko rasa apal ijab illa bi ahadi hadainil lafzaini kejaba kelawan salah siji saking lafat loro iki yaitu tazwid wa ingka. Kenapa ndak sah? Dalam mazhab Syafi'i kenapa kok ndak sah? Li khabari muslimin. Istidlal menggunakan hadis Imam Muslim, karena onone hadis riwayat Muslim rupane ittaqullaha fin nisa'i. Ittaqu wedya sapa sira kabeh, takwa sira kabeh Allah yang Gusti Allah. Fin nisa'i dalam pira-pira masalah wadon. Dalam pira-pira wadon takwa. Ini juga termasuk isyarah bagi laki-laki, kamu harus bertakwa kepada Allah dalam hal semua urusan perempuan. Wes pokoknya perempuan itu sedang tidak mood dengan kamu, terus kemudian muring-muring ndek kamu. Karena dia misalnya sedang menstruasi, sedang haid, moodnya sedang tidak baik, akhirnya sampean moro-moro dikoplak ngono ya. Gak ono sebab, gak ono apa, koplak. Apa dek pengen? Kau lendak satru karo sampean iku kok ndak piye ngono ana sing kurang ngono gitu. Wis pokoke sampean sabar ae. Ittaqullah fin nisa. Ya Allah. Fa innakum krana setuhune sira kabeh karena sesungguhnya kalian semua laki-laki iku akhultumuhunna wis padha ngalap sapa sira kabeh ing nisa bi amanatillahi kelawan amanahe Allah. Kalian para laki-laki sudah mengambil dari perempuan itu amanahnya Allah. Maksudnya apa amanatullah ai bija'lihinna tahta aidikum kal amanati syar'iyyah. Perempuan yang
kamu cintai itu hakikatnya tahta wilayati abiha, yang masih menjadi, yang ada di bawah perwalian bapaknya, sudah kamu ambil alih atas dasar amanah Allah. Wanita yang kamu cintai itu sekarang sudah 100% menjadi tanggung jawab kamu. Itu romantis dan haru, penuh dengan haru. Itu sakral itu ya. Wastahlaltum lan nuprih ngalalno sapa sira kabeh. Kamu sudah mencoba untuk menghalalkan, berusaha untuk menghalalkan furujahuna ing pira-pira farjine nisa, ing pira-pira farjine nisa bi kalimatillah. Kelawan kalimatullah. Kamu sudah menggunakan cara untuk menghalalkan farjinya nisa itu yang hakikatnya haram bagi kamu menjadi boleh hanya karena kalimatullah. Apa itu kalimatullah? Kalimatullah iku wahya utawi kalimatullah iku ma kalimat waroda kang ono utawa kang katutur kang tercantum apa ma fi kitabi ing dalam kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Wa ma warada fil Qur'ani qauluhu ta'ala fankihu ma tabalakum nisa wa qaulu ta'ala falamma qadu zaitun minha wataron zawajnakaha. Di dalam Quran itu hanya ada dua lafaz, yaitu ingkah dan tazwij, sehingga istimbatnya Imam Syafi'i di luar daripada dua lafaz itu tidak boleh. Karena kalimatullah tafsirannya adalah ma warada fi kitabillah. Walam yarid, tapi khilafan li mazhab Abi Hanifah dan mazhab yang lain yang membolehkan. Artinya ingkah wa tazwid itu wa ghairihima, dan juga bisa selain keduanya selama memang ada qarinah yang menunjukkan kepada menikahkan. Contohnya seperti bi'tuka binti putriku ini saya jual ke kamu dengan mas kawin sekian. Maksudnya bapakku menikahkan gitu. Tapi yo tego ya bapakku. Walam yarid lan ora temeka lan ora tercantum fihi ing dalam kitabullah apa ghairuhuma sakliyane tazwid wa ingkah. Wala yasihu lan ora sah apa ijab. Bi uzawi juga kelawan lafat uzawi juga wa ungkihuka lan au ungkihuka utawa lafat ungkihuka alal aujahi mitra qul aujah. Karena kenapa? Ya karena kaidahnya dalam fi'il mudhari itu berlaku zaman istiqbal, berarti akan menikah itu la yadullu alal jazmi wal qat'i. Tidak menunjukkan kepada sebuah kemantapan dan ketetapan. Nah, butuhnya di dalam akad itu harus subut, harus qat'un dan harus jazmun. Apa yang mendasari itu adalah fi'il madhi, pakai fi'il madhi. Wala bikinayatin lan ora kelawan nganggo kinayah. Ka ahlal tuka ibnati au aqatuha laka. Ahlal tuka ngalalno sapa ingsun ka ing sira ibnati ing wong ing putri sira, putri ingsun, ing anak ingsun, au aqatuha laka utawa ngakati sapa ingsun ing ibnati laka laka marang sira. Saya halalkan putri saya kepadamu atau saya akadkan putri saya untukmu. Nah, atau dengan kamu. Kenapa kinayah tidak diterima di dalam nikah? Padahal kinayah itu diterima di dalam baik misalnya. Tapi harus dengan niat. Karena al-aslu fil abdo at-tahrim. Al-aslu fil abdo at-tahrim, hukum asal di dalam abdo. Abdo itu adalah farjnya perempuan. Itu adalah tahrim. Nah, sehingga at-tahrim di sini al-aslu fi akdin nikah itu adalah ihtiyat. Maka kaidahnya adalah karena di sini ada tahrim, maka pada dasarnya dalam akad nikah itu mengandung prinsip kehati-hatian. Ihtiyat itu hanya berlaku kepada lafadz yang sharih, tidak berlaku pada kinayah. Nah, karena bagaimana dengan kehati-hatian? Bagaimana kehati-hatian itu terpenuhi bila mana lafadznya saja kinayah, artinya tidak tegas. Tetapi kalau dalam muamalah, dalam akdul bai' itu tidak ada prinsip ihtiyat, sehingga membolehkan kinayah.
Saya hibahkan kepadamu spidol ini dengan harga sekian. Hibah dengan harga itu cenderung kepada baik. Apa maksudmu kamu menghibahkan? Ya maksudku menjual ke kamu. Oh berarti niate pancen niate baik. Tapi lek nikah ndak bisa. Nikah ndak bisa. Hanya saja uzawi juga itu biasanya dilakukan atau berlaku ketika sebelum ijab kabul, sebelum ijabnya, yaitu ya Yazid. Ya kayak kemarin, yang tak perhatian kemarin itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ya Abu Yazid bin Sufyan misalnya. Bapakmu jenis apa? Enggak ngerti aku. Ya Aba Yazid bin Sufyan. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Ya Aba Yazid, angkahtuka wa zawajtuka maktubataka binti Ainu Qalbi. Anakku jenenge Ainu Qalbi misalnya. Bimahri milyun wahid halan qabiltu nikaha wa tazwija bil mari mazkur halan. Sah wis. Sampai lagi? Wow. 9 kurang 24 3. Berarti kurang 15 menit. Nah, ini ada beberapa catatan ya. Beda pandangan antara fuqaha dengan mufassir atau orang-orang yang ahli tasawuf ya. Fuqaha menganggap mahar itu adalah muqabil. Fuqaha itu menganggap mahar atau sodak itu adalah muqabil pada makot aleh. Lah sementara makot aleh di dalam akdu nikah itu apa? Fihi khilaf. Tapi menurut qaul qaul mu'tamad adalah hilul istimta. Nah, hilul istimta al mu'aqqad bi mauti ahadi zaujain. Dek jaran dek Anatu Thalibin ngono. Apa makot alehnya di dalam akad nikah itu adalah kebolehan untuk istimta dari si perempuan itu yang sifatnya itu mu'aqqad atau bertempo, habisnya itu endingnya atau masa habisnya adalah bimauti ahadi zaujain. Artinya akad nikah itu nanti akan terputus, akan berakhir bila mana salah satu di antara dua pasangan itu meninggal. Maka seketika itu akad nikah bila mana makot alehnya itu sudah tidak terpenuhi dalam arti suaminya meninggal, maka istri seketika itu hakikatnya sudah pisah dalam arti firaq, dalam arti sudah bukan dalam ikatan nikah. Secara logika begitu. Karena mahar ini pembandingnya atau muqabilnya adalah kehalal istimta ketika suami pada jam sekian, jam 9 suaminya mati misalnya. Nah, pada suami ini ono wong wadon jenenge Fatimah. Keapian lah. Misalnya Romelah misalnya. Ono wong wadon jenenge Romelah nikah karo Slamet. Nikah dengan Slamet. Nikahnya adalah pagi tadi jam 8. Karena dalam prinsip nikahnya itu adalah mahar di sini adalah kompensasi daripada kehalal istimta yang bertemponya itu diakhiri dengan kematian salah satu antara suami atau istri. Dan dilalah jam 9 pas iku Slamet mati. Berarti enggak selamat. Berarti kan enggak selamat. Nah, karena nama Slamet sudah tiada, berarti pancen enggak selamat mereka. Lah secara fikih, secara logika itu berarti pas jam 9 itu ketika Slamet mati, ya harusnya dia seketika itu menjadi sayyid atau tidak dalam ikatan nikah
dengan si selamat karena selamat mati. Tapi kemudian logika fikih tersebut kemudian ditaksis atau dispesifikkan menggunakan dalil iddah. Dalil iddah masuk di situ. Akhirnya ada kewajiban bagi perempuan untuk iddah. Seandainya iddah itu tidak ada, dalil iddah tidak ada, maka perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya, jebret jam 9 mati, statusnya sudah langsung janda dan seketika itu dia hakikatnya boleh menikah lagi. Tetapi karena dalil iddah itu masuk, berarti dalil iddah mengatur sesuatu yang belum ada, sehingga apa? Ternyata ketika si Romlah itu ditinggal mati oleh si selamat, berarti dia harus iddah mutawaffa anha zaujuha. Artinya 4 bulan 10 hari. Nah, banyak sebenarnya yang ada di kitab-kitab fikih itu yang hakikatnya ditaksis atau diakomodir oleh syarak. Seperti contoh misalnya begini. Kalau di usul fikih itu seperti ini. Wasiat itu sebenarnya tidak sah di dalam muamalah. Kenapa demikian? Karena wasiat itu selamat di sini dia berwasiat kepada orang lain, kepada Mas Udi, mau mengalihkan kekuasaan hartanya yang sejumlah 1 miliar itu kepada Mas Udi. Nah, wasiat itu tidak berlaku ketika si selamat ini masih hidup. Tetapi baru berjalan ketika selamatnya meninggal, baru kemudian seketika itu langsung beralih kekuasaan 1 M itu miliknya Mas Udi. Loh, tapi dalam bab atau bab muamalah, namanya tamlik wa tamalluk itu indal hayah, ketika orang itu masih hidup. Bagaimana bisa sah orang mati itu bisa mengalihkan kekuasaan? Wasiat itu bagaimana bisa? Akhirnya ada dalil yang mengatur, yaitu mimba diwasiyatin yusobiha udain atau yusibiha dan sebagainya. Itu yang mengatur wasiat dan dalil-dalil wasiat yang ada. Seandainya tidak ada dalil wasiat, berarti tidak sah wasiat itu. Nah, itu pentingnya kita itu hakikatnya untuk berpedoman kepada nas yang mengatur di dalam sebegitu banyak aturan fikih itu yang diatur oleh nas. Lah, pola pikir fuqaha itu, iki agak serius sih kan. Pola pikir fuqaha itu menganggap mahar karena nikah itu adalah akad muamalah, berarti disamakan akad nikah sama dengan akad bai'. Berarti ada akid, orang yang berakad yaitu kalau dalam bai' itu adalah bai' dan mustari. Kalau dalam akad nikah berarti wali dan zauj. Kalau ada akid ada makot alaih. Makot alaih itu terdiri dari saman dan musman atau saman dan mabi'. Saman itu alat tukarnya. Kalau dalam bai' berarti uang. Uang yang berharga, bernilai ditukar dengan barang. Lalu dalam akad nikah itu mana yang fi maqamil saman, mana yang fi maqamil musman atau fi maqamil mabi'. Fuqaha berpikir bahwa saman di sini, saman uang dalam bai' itu sama dengan saman berupa mahar. Yang kemudian nanti khilaf. Lalu kemudian apa yang menjadi mabi' di sini? Menurut qaul mu'tamad yaitu tadi kehalalan istimta. Menurut qaul tsani adalah ainul mar'ah, maksudnya nafsul mar'ah, yaitu fisiknya perempuan itu yang menjadi kompensasi dari mahar. Ada yang mengatakan hanya farjinya saja. Lah, tapi pandangan itu fikih, secara fikih. Tapi pandangan mufassir itu tidak seperti itu. Terlalu berat atau terlalu komersil perempuan kalau dibaratkan seperti halnya jual beli. Hakikatnya itu ya perempuan ketika ada mahar seperti dijual. Lihat Quran itu bahasanya wa'atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Ma makna nihlah? Nihlah itu adalah given, pemberian. Ya benar apa enggak? Bahasa Inggrisnya ngono ya? Sing bahasa Inggrisnya siapa? Nasrul ya. Pemberian itu jenenge bahasa Inggrisnya apa? Ya itu ya, given itu ya. Atau pemberian itu hadiah.
Give. Nah. Lo mahar itu bukan kompensasi, tapi nihlah. Bahasa Quran itu nihlah. Artinya sebuah pemberian yang memang wajib bagi laki-laki harus memberikan kepada suami, kepada istrinya. Nah, di sini Quran itu ketika menyebutkan nihlah berarti perempuan itu benar-benar dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena perempuan itu wanita yang mulia. Wanita yang mulia sebegitu diatur oleh Al-Quran, kemudian diberikan sebuah mahar atau sodak itu. Sodak itu secara makna itu adalah sodako, kebenaran. Dalam arti kejujuran. Laki-laki itu seberapa jujurnya laki-laki kepada kamu perempuan itu tergantung kepada sodaknya. Seberapa seriusnya laki-laki kepada perempuan itu bergantung kepada sodaknya. Kalau kamu benar-benar dihargai, dimuliakan, berarti sodaknya itu tinggi. Sebagaimana diajarkan oleh Rasul. Tapi kita tidak bisa itibak dengan Rasul masalah sodak ya. Terlalu mahal. Mahal sekali itu. Berapa unta itu? Berapa ratus unta. Rasul itu memberikan sodak mahar kepada istrinya. Tetapi itu sebagai pemberian. Hanya saja ada di bab fikih itu ada kasus wanita yang benar-benar lillahi ta'ala nikah itu. Jenenge iku lali aku. Nikah apa jenenge? Maksudnya perempuan itu pasrah, benar-benar pasrah. Wis Mas sampean tidak perlu memberi mahar kepada saya. Saya nikah memang lillahi ta'ala, tidak perlu ada mahar. Iku ada di fikih ada. Jenenge nikah apa? Nikah apa? Lali aku jenenge. Artinya perempuan itu benar-benar sebagai lillahi ta'ala. Tapi sekalipun perempuan sesoleh itu, karena perintahnya wa'atu, ini amrnya yadun al wajib. Ketika perempuan itu sudah diistimta, maka ada kewajiban untuk memberikan separuh mahar kalau di dalam Qur'annya. Piye Qur'ane? Fa in istamta'tum furujahunna itu loh. Piye? Piye lali aku. Fa in istamta'tum furujahunna fa'atuhunna ujurahunna itu loh. Maka berikanlah upah dalam arti mahar di sini. Nah, sehingga hakikatnya sekalipun mahar itu tidak disebut di dalam akdun nikah, tapi laki-laki berkewajiban untuk memberikan mahar misil. Hati-hati, mahar misil itu bisa jadi lebih mahal ketimbang mahar musamma. Kalau sudah mahar musammanya itu 500.000, ternyata dia dari derajat yang wanita-wanita yang terpandang. Mbak-mbake iku mahare 2 juta. Wah, rugi kamu. Sing asine wis ridho 500.000, dadak mahar misil 2 juta. Keok ya. Tapi oleh utang. Tapi oleh utang, maksudnya ngono. Ya tapi utang itu piye ngono ya. Boleh utang. Nah, tapi ya seperti itulah ya. Artinya pesan saya begini. Menikah itu pasti ada konflik ya. Ini nasihat-nasihat pernikahan ini seperti itu. Jadi sampean itu penuhi saja nasihat-nasihat pernikahan itu kebei, semua nasihat-nasihat yang ada. Menurut pengakuan orang-orang yang sudah menikah, saya kan belum berarti. Saya hanya menukil saja. Menikah itu ada 3 tahap, 3 fase. ada tiga fase. 10 tahun pertama itu adalah fase cobaan, perjuangan. 10 tahun kedua itu adalah fase menata hidup. Dan 10 tahun ketiga dan seterusnya itu adalah fase menikmati hidup. Ada yang mengatakan parameter keberhasilan rumah tangga itu bisa kekal, bisa abadi, bisa harmonis
ketika mereka sudah melewati 5 tahun pertama nikah atau 10 tahun. Itu sudah bisa dipastikan atau ada potensi 80%-nya itu akan harmonis dan seterusnya. Tinggal kehidupannya ditata dan sebenarnya. Itu berat yang seperti itu. Yang pada artinya laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu harus benar-benar sabar. Ketika bisa melewati 100 hari pertama itu tidak bertengkar, tidak konflik, tidak satru, tidak saling marah-marah antar pasangan. Yo di 100 hari pertama ya. Iki sampean eling-eling. Iki yang gue aku dhewe ya. Nah, agar kalian itu tidak ada remedi. Ini kan ujian hidup ya. Kan indikatornya kan 10 tahun pertama itu adalah perjuangan, 10 tahun kedua itu adalah menata hidup, 10 tahun ketiga dan seterusnya adalah menata hidup. Kalau kita salah atau tidak lulus dalam fase itu berarti kita remedi. Agar tidak ada remedi pada tiap tahapan itu, maka antar suami istri harus bisa menjaga komunikasi. Dengan cara apa? Yang paling klop atau yang paling manjur itu dengan cara sholat jamaah. Antara suami dan istri itu sholat jamaah bersama. Sholat jamaah itu bersama ya. Sholat berjamaah. Jangan ada marah-marah atau mangkel selama 100 hari pertama. Karena 100 hari pertama itu adalah cobaan terberat bagi pasangan baru. Sekalipun memang honeymoon itu bulan madu itu mungkin harmonisnya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari atau mungkin 1 minggu. Kamu ajak istrimu ke hotel untuk honeymoon, mengeluarkan uang banyak, kemudian mungkin setelah itu sangat potensi terjadi gonjang-ganjing. Adanya konflik di antara rumah tangga itu baru kemudian apa? Ternyata sifat jeleknya baru muncul. Ternyata tidurnya ngorokan. Wayai umbah-umbah, wayai apa? Wayai nyuci, dia ndak segera nyuci. Numpuk akhirnya. Terutama sing lanang, sing laki-laki itu naruh handuk sembarangan, naruh sembarangan itu. Sing perempuan langsung muring-muring. Nah, karena yang laki-laki sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan, artinya apa? Ketika setelah makan, piring tidak langsung dicuci, taruh aja di wastafel, brok. Perempuannya itu ketemu perempuan sing sregep, ketemu perempuan sing sregep. Hah? Siapa? Siapa? Artinya misalnya perempuan-perempuan itu ya, lek lipat baju rapi, lemari nih, ya. Lek didelok ya, lek didelok iku lemari ini iku jan ricik, apik, rapi banget. Setelah makan langsung dicuci. Jadi nggak ono ceritane piring numpuk, nggak ono ceritane handuk leleran, nggak ono. Nah tapi ketemu suami sing koproh. Biyen pas nyantri ya. Pas nyantri anduk keleleran. Terus kemudian lek nih mari mangan ngono kae, mari makan ngono kae ndak langsung dicuci. Lemari ya. Lemari ini laki-laki. Sak rapi-rapi ning nglipet bajune laki-laki, ruwet iku. Les kadung dia apa? Diambil satu iku langsung udar kabeh. Antara baju dengan kitab dadi siji. Oh iya. Terus kemudian dan sebagainya. Pokoknya dia itu kalau dalam hal apa? Tata menata pakaian itu dia kurang sekali dan tidak begitu memperhatikan yang seperti itu. Lah, itu adalah cobaan. Artinya apa? Ada
antara suami dan istri itu ketemu, baru ketemu setelah nikah, itu ketemu watak buruknya, itu sisi-sisi kekurangannya, lalu kemudian oleh Allah itu dipendam sisi-sisi kebaikannya. Itu wajar itu ya. Tapi kalau kamu pacaran, ya pacaran itu sampean akan memprioritaskan kebaikan-kebaikan kamu. Perhatian-perhatian kamu itu akan dicurahkan 100%. Perhatian seperhatian mungkin. Sampai jam 1 itu lek sih online ngono kae, kamu belum tidur misalnya. Terus kemudian apa? Aku ndak bisa tidur kalau belum video callan. Akhirnya apa? Akhirnya ya dua orang yang pacaran itu video callan. Mari ngono turu, aslinya turu asine. Baru turu akhirnya padahal apa? Video callnya masih aktif ngono. Sampai berapa jam itu ngentek-ngenteki paketan lek ndek wifi. Wifi win. Oke sadole mik wifi pun di pacaran. Ya Allah, yang seperti itu maksudnya seperti itu loh. Ketika pacaran itu Allah akan memudahkan bagi kedua orang itu untuk saling menunjukkan sisi baiknya. Sisi baiknya itu ditunjukkan semuanya. Tapi cenderung menutup sisi keburukannya. Bagaimana tidak ketika misalnya jam 3 tet ya, dia pulang kuliah. Ini jadwalku, kamu harus jemput saya jam 3. Direwangi sing lanangku kerja mulai kerja sampai belum waktunya pulang kerja, dia sudah pulang dulu untuk menjemput pasangannya itu, pacarnya itu. Nah, ketika ketemu di Fakultas Psikologi di depan, Saleh. Coba Falah ya. Ketemu di Fakultas Psikologi depan Fakultas Psikologi, telat saja 15 menit, dia langsung pasang muka cemberut. Gak perhatian karo aku. Akhirnya kemudian ya wes tak traktir, makan gimana mie gacoan yo nih. Misalnya seperti itu. Diternak tok maksudnya ngono. Nah. Tapi ini nyata, kejadian nyata dan tidak perlu ditutupi lagi. Tapi kemudian setelah dua pasangan yang pacaran itu 1 tahun 2 tahun dia pacaran dengan kebaikan-kebaikan yang ada, menikah, blek sama Allah itu langsung dibuka 1 minggu kemudian elek-elek langsung keluar kabeh. Sing akhirnya apa? Yang awalnya ketika pacaran dia itu tidak menyangka atau tidak melihat sisi keburukan itu, dia menganggap antar pasangan saling positive thinking, saling berpikir positifnya, tapi dia lupa akan kekurangannya. Akhirnya dibuka sama Allah, blek setelah itu. Ndak kuat. Akhirnya ya wes minta cerai. Ndak kuat. Aku ternyata ndak kuat hidup dengan kamu yang sebegitu spesialnya. Tapi lain lagi dengan orang yang tidak pacaran. Orang yang tidak pacaran kemudian dikenalkan atau kamu sudah kenal sebelumnya tapi tidak pakai wasilah pacaran, sebagai ta'aruf ngono ya. Anjuran syariat itu justru sing elek-elek iku tokno kabeh. Perlihatkan yang jelek-jelek itu. Yang kemarin itu Zakaro Masawiyahu itu. Lek ngorok ya omongan lek ngorok, lek koproh omongi kalau dia itu koprohan. Kalau dia itu mandinya 1 jam, katakan kalau mandinya dia itu 1 jam. Lek mandinya dia itu harus dengan nyanyi, harus dengan shower nyanyi, katakan kalau dia itu nyaman mandinya dengan seperti itu. Dan seterusnya. Misalnya yang perempuan itu tidak bisa naik motor. Kemudian yang laki-laki juga tidak bisa naik motor, pasan juga sama-sama tidak bisa naik motor. Nah, itu kan sisi-sisi kekurangannya, semua keluar semua, tek semua keluar, dibuka. Sampai penyakit-penyakitnya, saya punya kelainan mah, saya punya asam lambung,
saya punya tipes, saya punya liver, saya punya opo kono disebutnya kabeh. Saya punya darah tinggi, semuanya pendengaran saya agak berkurang. Penglihatan saya agak berkurang karena saya pakai kacamata misalnya. Dan seterusnya. Saya orang yang introvert. Misalnya ngono. Saya Aska itu introvert kok ngendi. Nah, seperti itu semua dibuka semua. Tapi setelah menikah, ketika sudah tahu dan saling memaklumi, saling menyetujui, saling ridho, tidak kaget. Itulah kenapa yang menjadi sebuah keharmonisan itu adalah memang ketika memang caranya itu benar, cara yang ditempuh adalah cara yang benar, maka Allah akan membimbing dua pasangan ini dengan cara yang benar pula. Sehingga doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin itu hanya berlaku karena definisi barokah itu hanya bisa didapat ketika orang itu netepi syariah. Orang itu tidak netepi syariah, tidak ono istilah barokah. Misalnya kolbi takon, saya gurunya, ono murid jenenge kolbi, tak suruh untuk nyium tangan saya, berkah berkah gundule. Tidak bisa. Itu mukhalifun li syariah itu tidak barokah, tidak ada keberkahan di sana. Nah itu artinya apa? Ilmu itu harus benar-benar dikedepankan di dalam menikah, ya. Saya sangat pesan sekali kepada panjenengan, terutama juga saya sendiri. Nah, ilmu itu harus benar-benar nomor satu. Jadi orang yang sering atau yang punya lapang dada, dalam arti yang sering memberi maaf, suka memberi maaf. Karena salah satu kunci kebukanya hati itu adalah kita itu tidak dendam dengan orang lain. Apa kata Quran, yaitu fasfahis sofhal jamil. Di dalam Al-Quran itu tidak ada idiom untuk meminta maaf. Tapi idiom yang dipakai di dalam Quran itu adalah lebih tinggi, yaitu memberi maaf. Minta maaf itu hanya berlaku kepada bainana wa bainallah. Seperti ayat yang ada yang biasa kita pakai di dalam baca ketika tahlil itu, wa'fu anna waghfir lana warhamna, atau istaghfiru. Nah, itu kan istighfar, itu kan meminta kepada Allah. Tapi kalau konteksnya manusia itu khudil afwa atau fasfahis sofal jamil itu. Ibaratnya begini, wa'fu anna waghfir lana warhamna itu begini. Ya Allah, wa'fu anna. Al-afu huwa al-mahbu. Afun itu adalah memberi maaf total, menghapus maaf total, entek resik. Ya Allah, wa'fu anna. Ya apa Mas Udi, aku arepe mengampuni kamu, dosamu iku akeh banget, kelet kabeh dosamu iku. Ndak mungkin tak sepuro. Berat bagi saya untuk menghapus semuanya itu. Tidak mungkin. Ya wis lek mboten saged waghfir lana. Jenengan paringi maghfirah. Jenengan tutupi. Ghafaro itu aisataro. Ibarat tulisan ini pakai board marker ngono guys, tapi sing permanen. Kemudian tidak ada penghapusnya kecuali di tip X misalnya. Kalau di kertas seperti itu. Waghfir lana. Bagaimana saya bisa memaafkan kamu? Padahal kesalahan kamu, dosamu lho Mas Budi, dek kelas ya ono, dek ma'had ya ono, dek Malang ya ono, dek Pasuruan ya ono. Wakeh. Saya itu sangat mudah untuk membuka kembali kesalahan kamu. Lek mboten saged ngoten nggih pripun warhamna, jenengan rahmati mawon. Apa malah tak rahmati belas ndak pengen aku. Nah itu permintaannya. Tapi kalau ayat fasfahis sofal jamil, sofhah itu kan lembaran, sofhah itu lembaran. Artinya apa? Kita harus benar-benar bisa membuka lapang dada. Sekalipun orang itu belum
meminta maaf kepada kita, tapi kita sudah memberi maaf yang selebar-lebarnya. Seketika itu kalau kita melakukan itu, terbuka semua, futuh kabeh. Ujian gampang nompo ilmu yo gampang. Sekalipun dia itu tiduran, maksudnya turuan di kelas itu, tapi mulih-mulih paham, cocok itu. Neng kelas turu, atau neng kelas itu biasanya sebagai penanda kalau dia itu kalau jamnya sudah habis, pengen dang mulih, kode-kode seperti itu. Nah, tapi dia tidak punya dendam dengan temannya. Tidak punya dendam dengan gurunya. Dengan gurunya itu saling sambung, dengan temannya saling sambung. Tidak ada dendam sama sekali, memberi maaf semuanya, lapang dada, terbuka, futuh, jembar. Waktunya ujian ya gampang, dikasih soal-soal yang gampang, IPK-nya 4, ya IPK-nya 4, lulus jadi wisudawan terbaik misalnya. Nah, itu kan kebahagiaan maksudnya. Tapi kita untuk memberi maaf yang seperti itu kita harus berbuat baik. Apa yang berbuat baik, apa yang dikatakan Allah dalam Quran itu yang disebut dengan berbuat baik itu adalah al-ihsan. Ihsan itu kalau kamu tidak percaya itu tanya Balkis atau tanya Azka atau siapa yang hafid itu. Bahasa ihsan itu di Quran itu ada yang in ahsantum li anfusikum, ono ahsana li, ono sing ahsana bi. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini husna, ono sing wabil walidaini ora ihsana, ora husna. Tetapi apa makna ihsan di situ oleh para mufassir yaitu al-ihsanu khairul ihsan, al-ihsanu ila man asa'ak. Sebaik-baiknya berbuat baik itu adalah kita berbuat baik kepada orang yang pernah menjahati kita. Apa itu ya? Kita berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Itu sangat sulit itu. Bagaimana kita bisa memaafkan mereka yang sering membuli kamu atau orang yang sering merendahkan kamu? Tapi kalau memang sudah punya jembare hati mesti, itu gampang. Apa lawan kata dari itu? Mafhum mukhalafahnya gimana? Berarti syarul isaah al-isaatu ila man ahsana ilaika. Seburuk-buruknya perbuatan buruk adalah kamu berbuat buruk, kita berbuat buruk kepada orang yang pernah baik kepada kita. Tafsirannya apa man ahsana ilaika? Siapa itu? Satu, guru. Satu orang tua sih. Satu orang tua. Orang tua itu bagi saya semuanya solih. Ya. Kalau tidak solih sampai tidak hidup sampai sekarang. Pateni ya. Tidak genah-genahnya orang tua. Sekalipun dia pencopet, dia pencuri, dia pemabuk dan sebagainya. Dia solih terhadap anaknya. Pada akhirnya apa? Banyak kok ya. Di daerah-daerah kita itu banyak orang yang bapaknya itu memang yang unik tidak genah. Tapi putrane iku di sekolahnya di TPQ, di madrasah diniyah. Banyak seperti itu. Ketika jemput anaknya ya dia pakai baju ya sebagai baju sih, pakai kaos kotangan ngono kae atau celanaan ndek ngono kae. Atau ibunya biasanya begitu kan. Ibuke wis ndak genah wis pokoke. Tapi di sekolahnya TPQ, anake kerudungan apik ngono, ibuke lek nyusul apa? Ora kerudungan, soalnya ndek ngono kae. Gak izin karo anaknya. Nah, seperti itu. Satu adalah orang tua, dua adalah guru. Sebagaimana orang tua itu adalah orang tua kita dalam nasab, kalau guru adalah orang tua dalam sabab. Maka jangan sampai kita terputus dengan guru, sambangi. Gurumu itu kamu harus sambangi dia. Tafsirannya diambil dari mana? Tafsirannya diambil dari surah Al-Alaq. Allah itu menyebutkan sifatnya dengan dua sifat. Satu, alladzi khalaq. Dua, alladzi alam. Gitu. Alladzi khalaq dan alladzi alam. Allah sangat bisa untuk kun fayakun menjadikan nasrul langsung seketika.
Oh bisa, tidak ada kemustahilan. Tetapi sifat khulqah atau alladzi khalaq itu didelegasikan kepada orang tua. Jadi orang tua itu adalah wakil Tuhan di dalam memproduksi anak. Jadi tidak langsung seketika langsung jadi, enggak, kecuali Nabi Adam. Sing liyane butuh wasilah orang tua. Jadi kita itu tidak boleh untuk durhaka kepada orang tua. Makanya wabil walidaini ihsana, baik itu kafiron atau musliman. Nomor 2, alladzi alam. Allah menyebutkan sifat ilmu yang menisbatkan kepada dirinya, yaitu alladzi alam, yang itu hakikatnya langsung seketika itu kun fayakun, fahmi langsung jadi pinter, apal fatul muin. Baca satu kali langsung apal, Quran apal, fatul muin apal, fatul izar apal, fatul wahab apal, kabeh apal. Hadis Sahih Bukhari Muslim apal kabeh. Tapi Allah tidak langsung menggunakan otoritasnya itu atau hak prerogatifnya Allah itu, tetapi didelegasikan kepada lembaga pendidikan, yaitu siapa? Guru. Jadi guru itu adalah wakil Tuhan di dalam bab ilmu. Yang sesungguhnya itu adalah Allah menisbatkan dirinya dengan sifat al-akram. Hanya satu kali Allah menyebut akram, menisbatkan menyifati dirinya, kecuali dalam beberapa hal seperti paling akeh-akeh ya karim. Tapi si jitok iki masalah ilmu, iqra wa rabbukal akram. Pesan saya gini, jenengan Mahat Aliyah, santri Mahat Ali itu tidak usah gengsi dengan ilmu. Karena panjenengan itu memang potongan jadi alim. Nah, ini kemarin saya sampaikan juga ke kakak-kakak kelasmu yang mau lulus itu. Ini pegangan hidup namanya. Artinya apa? Jenengan itu sudah ditempatkan di makom yang sangat mulia, bahkan Allah sendiri menyebutkan sifatnya dengan akram. Warabbukal akram. Tidak ada kata orang berilmu itu susah. Orang berilmu itu pasti hidupnya itu tenang, bahagia. Karena memang dia punya ilmu. Dan tidak punya ilmu berarti dia susah. Dia tidak tahu jalan pulang, tidak tahu jalan kembali kepada Tuhannya. Nah, maka kita panjenengan santri Mat Ali, jenengan harus benar-benar sadar, ya, sadar tapi ojo gumede, sadar tapi tidak boleh takabur. Maksudnya gini, kamu tidak usah mendeklarasikan diri bahwa kamu itu alim, tidak perlu. Kata Zana, kok mana alim, godek sanes, gak. Kita tidak usah mendeklarasikan diri bahwa kita itu alim. Cukup pengakuan orang lain saja. Kalau orang lain menganggap kita alim, ya kita akui dan kita maklumi. Tetapi kita harus sadar diri bahwa kita itu adalah orang yang ghairu alim atau jahil. Tetapi kita harus sadar, itu tawaduknya. Itu bentuk tawaduk. Tapi kita harus sadar bahwa kita itu diciptakan di dunia ini memang dikodratkan, ditakdirkan sebagai orang alim. Maka kesadaran itu harus muncul dengan cara ta'lim wa ta'alum. Ketika ada santri Mahat Ali, saya sering pesan seperti ini. Mungkin di kelasmu itu belum ya. Kelalen aku misalnya. Kadang keasikan bab nikah malah. Akhirnya lali babakan ilmu. Ketika ada santri Mahat Ali yang tidak menyadari bahwa dia itu ada di fi maqamil alim, maka hakikatnya dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Kalau dia sudah ditempatkan, ditakdirkan menempat di tempat yang mulia, yaitu Mahat Ali, maka kewajibannya satu adalah taklim wa ta'alum. Taklim wa ta'alum. Taklim wa ta'alum itu pun mutlak, wajib. Urusan pinter, urusan berkah, urusan manfaat itu urusannya pangeran. Sampeyan pinter saiki ya oke, tapi semuanya pinter semua. Gak ono mat kali ndak pinter ya ndak lulus sampean. Ndak terseleksi mat. Nah, jadi saya yakin sampean semua itu pinter oke.
pinter semua, alim-alimah semua. Tinggal yang belum sadar, harus terbangun. Saya itu paling sebel, paling anyel ketika ada santri saya tempatkan di kelas jahit, padahal dia sudah naik makom. Dia mau turun ke kelas mutawasid. Aku paling mangkel itu. Tapi mungkin husnudun saya, dia itu belum sadar bahwa dia itu ada di fimakomiha. Lah, tidak boleh seperti itu. Itu berarti kamu pesimis terhadap potensi kamu. Tidak bisa. Saya tidak terima. Saya tidak terima kamu turun dengan mudahnya itu. Kamu harus naik. Tidak ada hidup itu turun. Hidup itu harus naik. Nah, kita harus sadar seperti itu. Dan pesan terakhir adalah kita harus sering sambung dengan guru, harus sering sambung dengan orang tua. Kalau orang tua kita sudah wafat, berarti kita hadiahi, kita fatihahi. Kalau guru kita sudah wafat, ya kita fatihahi. Tidak ada kata orang tua atau guru kita itu wafat, tidak ada, hanya jasadnya saja yang terpendam di bawah tanah. Tetapi bal ahya, bagi saya mereka masih hidup. Kenapa demikian? Karena saya merasakan sendiri. Guru-guru kami yang sudah meninggal itu membimbing saya di dalam mengerjakan banyak hal. Sampean buktikan aja wes, no. Sampean Fatihah ndek Pangarang Fathul Muin. Mau coba bolak-balik ndak paham. Moro-moro mari tangi ngono paham. Iku atas wasilahnya pengarangnya. Artinya ketika itu kamu diajari seketika, kamu diajari langsung oleh pengarangnya. Iku maksudnya ngene lho. Ngono ndak paham ngono. Misale ngono. Saya sering merasakan seperti itu, kejadian yang seperti itu sering. Atau misalnya ketika kita itu sedang terpuruk, benar-benar tidak punya solusi hidup, masalah ruwet, gak ono solusi. Ya wis, Fatihah kepada orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin lewat mimpi, mungkin lewat isyarah, lewat wasilah kerabat dan teman dan sebagainya. Ternyata diberi solusi. Atau mungkin diblak, kemudian dibuka mata batinnya sampean, ketemu dengan orang yang sudah wafat itu. Secara yaqozotan, secara sadar. Tiba-tiba di sana ada Kiai Muzaki misalnya, membimbing kita. Seneng ya. Senyum-senyum, biasa seperti itu. Jadi pasti itu saya tidak pernah pakai tawasul itu ketika dengan guru atau orang tua dan sebagainya. Bagi saya mereka masih hidup, maka saya pakai ila hadrati. La ila rohi itu berarti bagi saya ila rohi itu sudah wafat. Nah, tapi kalau ila hadrati itu berarti masih hadir di sini. masih hadir di sini. Kamu ada di Malang, orang tuamu ada di Pasuruan, orang tuamu ada di Mojokerto, atau di rumahnya Nur Aini di mana? Di Palembang, jauh sana. Tapi dia tahu kalau Nur Aini sekarang sedang sumpek. Akhirnya orang tuanya langsung telepon. Atau langsung kirim transfer. Akhirnya langsung padang pikirannya. Itu tidak bisa dinalar secara logis. Tapi sudah dibuktikan. Itu kamu baca surah Yusuf itu bagi saya surah favorit bagi saya. Satu-satunya surah yang mengisahkan Nabi Yusuf sejak kecil sampai dewasa. Pergulatan konfliknya itu kalau jadi novel itu bagus sekali itu. Dimusuhi cacak-cacake. Dulur-dulur iku musuhi kabeh. Tapi kata Allah, nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Bagi Allah kisah Nabi Yusuf itu kisah yang paling terbaik. Sehingga kemudian Nabi Yakub bapaknya ketika masih di Kan'an, Nabi Yusuf ada di Mesir, jaraknya jauh sekali. Apa kata Nabi Yakub? Setelah itu sudah dibuang sudah dibuang oleh mas-mas sing dak genah itu. Nabi Yusuf posisinya sudah naik tahta menjadi seorang menteri atau seorang raja. Bapaknya sudah tua, buta. Kata bapaknya, inni la ajiduri ha Yusuf.
Saya itu kok mendengar menemukan bau-bau, bisa mencium baunya Yusuf. Iso ngrasakne anake sing jauh sekali rumahnya. Terus kemudian ketika ditanya sama Nabi Yusuf, cacak-cacake mari tobat. Ya apa kabare Bapak? Bapak iku Bapak sudah tua, kemudian Bapak kondisinya penglihatannya berkurang, tidak bisa lihat. Ya wis iki wis. Idzabu biqamisi hadza. Wis pun niki gamis baju kebesaranku bawa. Kemudian usapkan ke wajahnya. Fartadda basira. Kemudian akhirnya penglihatannya sembuh seketika itu. Nah, jadi rek ya, jangan sampai terputus koneksi kamu, komunikasi kamu dengan orang tua. Sesibuk kita, karena sudah menjadi mahasiswa biasanya sibuk loh. Makalah-makalah ngerjain tugas ngono kayak sampai lali ngono. Kamu memberi WA kepada orang tua itu sudah menjadi tombol kangen, obat kangen. Inilah ajiduriyah Yusuf. Duk sampean lagi nopo? Lagi ngerjain tugas. Ngono tok iku wis dadi tombol kangen. Apalagi berkabar kepada gurumu. Nah, guru kita itu yang guru jenengan yang ada di pondok itu bisa merasakan itu. Kita sekarang itu sedang ngapain? Ya apa kabar Azka? Saya kira di sukses. Pasti ditanya seperti itu. Dok konco-konco nih. Kok durung rene ya Azka ya? Kok durung sowan? Misalnya. Sampeyan kirim WA, kirim SMS ya. Ngapunten Yai, niki saya sudah punya istri 1. Anak sudah 2. Alhamdulillah di sini santri yang sorogan ke saya sudah 20. Iku seneng iku guru niku, jadi tombol kangen, jadi dewa usauq, jadi tombol kangen. Sering berkabar, seperti itu sering berkabar. Penyakit santri itu adalah ketika dia sudah lulus. Sekarang mungkin jenengan masih terikat dengan sistem ta'lim wa ta'alum sehingga masih terkoneksi dengan guru. Ketika sudah alumni, itu biasanya penyakitnya itu adalah murid tidak mau nyambangi gurunya atau tidak mau sambung kembali dengan gurunya. Nah, mungkin ini juga berlaku bagi sampean dengan pondok yang sampean pondok-pondok sampean ketika sampean tolabul ilmi di sana. Ya paling ada 1 bulan atau 1 tahun sekali lah nyambangi. Nah, seperti itu. Atau kalau tidak begitu ya kasih kabar. Karena pasti akan bertanya-tanya. Nah, itu betapa orang terdekat kita itu punya koneksi, tetapi yang memutusnya itu hanya kita sendiri. Guru akan pasti tersambung dengan muridnya. Itu aku eling banget ya. Dawanya begini. Guru itu akan pasti tersambung dengan muridnya. Koneksinya itu 4G pasti. Tapi hanya murid itu sendirilah yang bisa memutus koneksi dengan gurunya. Sehingga apa yang didoakan oleh gurunya, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Mustajab dari guru yang wali, mustajab masuk ke kita. Tapi ketika kita itu punya hijab, mantul seketika itu. Balik nah. Wis iku nurul ilmi, nurullah itu apalagi nur aini itu mantul semuanya. Nah, jadi hati-hati ya. Kita harus benar-benar bisa sambung dengan guru-guru kita. Entah itu ketika ada rutinan ngaji, misalnya tiap-tiap pondok biasanya ada rutinan ngaji bagi alumni, hadir. Kalau tidak ada kesibukan hadir. Atau ketika sowan hari raya Idul Fitri hadir, atau ketika liburan hadir. Ya sekali lah, pasti akan mengenang atau mengetahui ya paling tidak ya eling lah. Oh iki sopo, iki si A, iki si B dan sebagainya. Nah itu adalah wasilah untuk futuhnya ilmu, futuhnya hati. Nah jadi sampean mumpung masih muda semester 4 ya.
kurang 2 tahun masih di sini ya. Nah, itu manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih kekurangan, apa yang diperlukan di masyarakat itu kamu gali di sini. Ikhtiar sebaik mungkin agar kita itu bisa difoto oleh Allah, terutama lewat ilmu. Lek wis foto itu ibaratnya itu timbanya itu kosong blong. Kalau ndak foto itu berarti hatinya itu kan ternodai, artinya banyak nodanya. Nah, kalau hatinya banyak nodanya itu berarti kayak timba itu karatan. Nah, karatan itu air yang dihasilkan ya buruk, jelek. Kalau timbanya bagus, masih grass, foto itu bersih, air yang dihasilkan akan bersih pula. Sehingga apa? Satu kali dijelaskan gurunya, des paham. Ampuh itu kan. Ampuh. Nah, itu ya, paham tuh ya. Nah, ya Allah. No. Wes lo jam 21.33. Mari. Jadi pas no, sesuai prediksi no. Qabulun mutasilun wallahu a'lam bishawab.